Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana rabbana zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kitab Bidayatul Hidayah. Sekarang kita memasuki al-qism al-awwal. Sebelumnya kita review pembahasan terakhir, yakni muqaddimatul kitab ataupun pengantar dari penulis, yakni Imam Al-Ghazali. Bahwasannya beliau membagi ketaatan, ketakwaan itu ada dua. Takwa itu intinya adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Maka buku ini terbagi menjadi 3 bagian besar. Yang pertama fit ta'at, dalam menjalankan ketaatan perintah-perintah Allah. Kemudian yang kedua menjauhi larangan. Dan yang ketiga, tambahan dari Imam Al-Ghazali, adab di dalam bergaul, di dalam bersahabat, di dalam bermuasyarah dengan sesama manusia. Baik, sekarang kita masuki bagian pertama, fit ta'at, di dalam bab ketaatan. I'lam, ketahuilah, anna, sesungguhnya awamirallahi ta'ala, perintah-perintah Allah, faraidu wa nawafilu, semua perintah Allah dibagi menjadi 2. Faraid yang artinya perkara-perkara wajib, nawafil yang artinya sunnah. I'lam anna awamirallahi ta'ala faraidu wa nawafilu, bahwasanya perintah Allah terbagi menjadi 2. Sudah ketemu? Sudah ketemu? Fit ta'at. Oke, sama awal. Sudah ketemu? Setelah muqaddimatul kitab, kan sudah selesai ya kita bahas. Untuk pengantar dari penulis sudah ketemu? Ya itu al-qismu al-awwal fit ta'at, ya. Ulang ya. I'lam, ketahuilah, anna awamirallahi ta'ala, bahwasanya perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, faraidu wa nawafilu, terbagi menjadi 2. Ada yang kategorinya wajib dan ada yang kategorinya sunnah. Faraid itu yang wajib-wajib, nawafil yang sunnah-sunnah. Fal fardu, amalan yang kategorinya fardu, yang wajib, ra'sul mali. Ra'sul mali, apa itu artinya ra'sul mal? Modal utama, modal pokok. Wa bihi tahsulun najatu, dan dengannya seseorang akan mendapat keselamatan. Dan dengannya seseorang akan mendapat keselamatan. Fal fardu ra'sul mali, saya ulangi, ra'sul mal, pokok modal, ya, ataupun modal utama. Wa bihi tahsulun najatu, dan dengan menjalankan yang wajib kita akan mendapat keselamatan. Wan naflu, ibadah ataupun amalan yang sunnah, huwa ar-ribhu. Ar-ribhu artinya apa? Laba, keuntungan, laba bersih, ya, keuntungan atau profit. Kalau ra'sul mal adalah kapital, rabhu adalah profitnya.
Wabihi al-fawzu bid-darajat, dengannya seseorang akan mendapatkan kemenangan dengan menjalankan an-nafl, ibadah sunnah. Seseorang mendapatkan kemenangan berupa ketinggian derajat. Baik, sampai di sini dulu kita bahas. Imam Al-Ghazali mengawali pembahasan dalam kitabnya ini dengan sebuah analogi. Analogi artinya perumpamaan. Perumpamaan tujuannya supaya lebih mudah difahami. Ya. Apa yang beliau gunakan yaitu bahasa sehari-hari yang setiap orang pasti pernah bertransaksi, khususnya bagi para pengusaha, para pebisnis akan paham, ya. Ra'sul mal, modal, ar-ribhu, profit. Bahwa ibadah wajib seperti sholat 5 waktu, siam Ramadan, kemudian zakat, maka itu termasuk amalan-amalan yang akan membawa kita pada an-najah, keselamatan. Ya. Ini adalah mengantarkan kita pada keselamatan. Namun orang yang punya logika akal sehat, ya, kalau orang itu masih waras, dia nggak cukup hidup ini hanya sekedar balik modal, ya. Atau ketika dia berbisnis dia nggak dapat untung, pasti nggak akan merasa puas. Tujuan dari jual beli kita berbisnis, tujuannya adalah supaya mendapatkan profit, supaya mendapatkan keuntungan. Maka keuntungan itu dapat diraih dengan menjalankan yang sunnah, seperti sholat sunnah rawatib, sholat duha, sholat tahajud, sedekah, zikir pagi dan sore. Itu memang bukan termasuk ibadah yang wajib, sehingga ketika kita tidak melaksanakannya berdosa. Namun ingat bahwasannya hidup ini bukan hanya sekedar menghindari madorot, tapi juga meraih manfaat. Karena tujuan setiap perbuatan kita mesti ujungnya adalah untuk menghindari madorot, yaitu mendapatkan keselamatan dan juga mendapatkan maslahat. Ya. Qala Rasulullah SAW, Imam Al-Ghazali kemudian mengutip sebuah hadis, ya, di mana Rasulullah SAW bersabda, qala Allah Azza wa Jalla, ini adalah hadis qudsi. Allah Azza wa Jalla berfirman, ma taqarraba ilayya al-mutaqarribun, tidaklah para hamba mendekatkan diri kepadaku. Ma taqarraba ilayya al-mutaqarribun, tidaklah para hamba mendekatkan diri kepadaku bimisli ada imaftaratuhu alaihim, dengan sesuatu yang lebih utama daripada menunaikan apa yang aku fardukan, apa yang aku wajibkan di atas mereka. Wala yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah, dan hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah hingga aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, ya, jika aku telah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, jika aku telah mencintainya maka aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat. Wa lisanahu alladhi yantiqu biha, ya, menjadi lisannya yang ia gunakan untuk bicara. Wa yadahu allati yabtishu biha, menjadi tangannya yang ia gunakan untuk beraktivitas. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan menjadi kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Ya. Sampai di sini dulu. Ini adalah hadis qudsi yang juga dicantumkan oleh Imam Nawawi dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah.
bahwasannya tidak ada sesuatu yang lebih Allah cintai. Kalau kita ingin mendapatkan cinta Allah, maka yang pertama kita harus memaksimalkan kewajiban. Jangan kebalik, kita fokus mengejar yang sunnah, tapi yang wajib malah dilalaikan. Contoh, kita semangat nih sholat tahajud, tapi nggak sholat subuh. Nah ini keliru. Ini sama seperti orang yang fokus mengejar laba, mengejar keuntungan, tapi dia lupa Rasul mal modal pokoknya udah bocor. Maka kalau kita ingin mendapatkan kecintaan Allah, hal pertama yang harus kita lakukan adalah memaksimalkan kewajiban, ya, memaksimalkan diri di dalam menjalankan ibadah-ibadah yang wajib. Apa? Yang sehari-hari sholat 5 waktu. Namun bukan hanya sholat 5 waktu, ya, tetapi juga kita jujur, berkata jujur. Wajib nggak berkata jujur itu? Wajib. Ngapain kita sholat rajin, sholat sunnah, sholat duha, sholat tahajud kok suka bohong, ya. Jujur di saat kebohongan terkadang kelihatannya lebih menguntungkan. Amanah di saat kalau kita berkhianat kelihatannya lebih mudah daripada menjalankan amanah itu. Ingat, jadi Imam Al-Ghazali menekankan bahwasannya ibadah-ibadah wajib itu seperti orang berbisnis harus punya modal, ya, harus punya modal dulu. Kalau nggak punya modal gulung tikar. Kalau nggak punya modal pasti sudah bangkrut usahanya. Nah begitu ketika selesai kita mengumpulkan modal, sudah maksimal di dalam menjalankan kewajiban-kewajiban, maka barulah kita mengejar yang sunnah, ya, mengejar ibadah-ibadah yang kategorinya adalah an-nawafil ataupun sunnah. Wala yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Kalau ibadah wajib sudah dijalankan secara maksimal, kemudian diiringi dengan ibadah-ibadah yang sunnah, maka Allah akan mencintai hambanya. Kalau Allah sudah cinta, maka Allah akan menjadi pendengarannya, menjadi penglihatannya, menjadi lisannya, menjadi tangannya, menjadi kakinya. Apa maksud dari kalimat ini? Bukan berarti Allah, ya, menyatu dengan hamba yang bukan manunggalin kawula Gusti, bukan. Maksudnya adalah kalau dia sudah terbiasa menjalankan yang wajib secara sempurna, kemudian mengejar yang sunnah, maka Allah akan senantiasa membimbingnya. Pandangannya gak suka melihat yang haram, lisannya gak suka ghibah, pendengarannya gak suka mendengar lagu-lagu jahiliyah, ya. Kakinya tidak mungkin melangkah ke tempat-tempat maksiat, tangannya nggak mungkin zolim dipakai untuk menyakiti sesama hamba. Kira-kira bisa dipahami, ya. Kalau orang sudah menyempurnakan ibadah-ibadah wajib, lalu menambah yang wajib itu dengan sunnah, maka dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dijaga? Seluruh panca inderanya. Bukankah itu adalah nikmat yang paling agung, di mana ketika seorang hamba tidak diberi kesempatan untuk bermaksiat, dijaga betul. Justru yang sangat menyedihkan adalah ketika Allah membiarkan seseorang bermaksiat, lalu tiba-tiba, ya, diberi azab. Apa itu namanya? Istidraj. Istidraj itu diangkat tinggi-tinggi dibanding kemudian jebakan nikmat. Sementara kalau Allah sudah sayang, sudah ridho, sudah cinta kepada hambanya, tidak akan dibiarkan hamba ini menjalankan kemaksiatan. Simpel caranya, menyempurnakan yang wajib, lalu menambah yang wajib itu dengan amalan sunnah. Amalan sunnah an-nawafil itu fungsinya ada dua. Tadi apa?
untuk mendapatkan kemenangan. Kalau amalan wajib untuk mendapatkan keselamatan, guys, yang penting selamat nih. Tapi kalau orang yang punya cita-cita tinggi, nggak mungkin cuma sekedar selamat, pengen juga mendapatkan kemenangan, pengen mendapatkan profit yang meningkatkan taraf hidupnya, gitu ya. Nah, amalan sunnah itu bisa mengangkat derajat dan juga bisa menambal kebocoran-kebocoran manakala ada ibadah fardu yang mungkin kurang sempurna. Barangkali ketika sholat wajib kita sudah berusaha untuk berjamaah, qadarullah ya, mungkin terlambat. Dengan adanya ibadah sunnah yang kita kerjakan, maka itu akan menambah kebolongan-kebolongan ya, atau lubang-lubang dari amalan fardu yang kita kerjakan. Nah ini hadis qudsi yang dikutip oleh Imam Al-Ghazali berkaitan dengan amal ketaatan. Kemudian yang selanjutnya walan tasila. Monggo yang ingin memberi harokat boleh. Walan tasila ayyuhat talibu ilal qiyami bi awamirillahi ta'ala, ilal qiyami bi awamirillahi ta'ala, illa bi muraqabati qalbika, illa bi muraqabati qalbika wa jawarihika fi lahazatika wa anfasika min hini tumsi di situ tusbih dulu ya. Ya. Min hini tusbihu ila hini tumsi. Kalau di sini min hini tumsi nggak masalah, intinya sama. Min hini tusbihu ila hini tumsi. Cukup dulu sampai di sini dulu, titik dulu ya. Artinya, walan tasil ayyuhat talibu, wahai penuntut ilmu. Bisa juga diartikan apa? Wahai pencari ridho Allah. Engkau tidak akan pernah, lan itu artinya sekali-kali tidak akan, kayak lantardo angkal Yahud, sekali-kali orang Yahudi tidak akan ridho. Walan tasila ayyuhat talibu ilal qiyami bi awamirillahi ta'ala, wahai penuntut ilmu, wahai pencari ridha Allah, sekali-kali kamu tidak akan mampu menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala illa, kecuali ada kecuali, illa kecuali dengan bi muraqabati qalbika, dengan senantiasa ya, atau selalu muraqabah. Apa itu muraqabah? Merasa diawasi ya. Ataupun engkau sendiri mengawasi ya. Kamu sendiri mengawasi hatimu, wa jawarihika, seluruh anggota tubuhmu, wa lahadzati anfasika, dan setiap detik serta helaan nafasmu. Jadi kita yang mengawasi diri kita. Muraqabah aslinya adalah sebuah sifat ya, sikap sadar bahwa kita selalu diawasi oleh Allah. Nah, yang di sini maksudnya adalah engkau sendiri juga harus senantiasa mengawasi kondisi hatimu, anggota badanmu, setiap detikmu, bahkan setiap helaan nafasmu, dari semenjak waktu pagi sampai waktu sore. Maksudnya apa? Yang diinginkan oleh Imam Al-Ghazali, kalau kita ingin konsisten ya, kita mempunyai ritme yang bisa dijaga di dalam menjalankan ketaatan, tidak mudah goyah, tidak mudah bosan.
Karena ibadah ataupun suatu pekerjaan yang kita lakukan secara rutin sudah menjadi rutinitas harian, terkadang membuat kita merasa jemu, merasa bosan. Caranya bagaimana supaya kita bisa istiqomah, supaya kita bisa konsisten di dalam menjalankan ketaatan? Maka Imam Al-Ghazali memberikan solusi supaya kita bisa menjaga ritme ibadah. Hendaknya kita selalu merasa diawasi Allah, dan kita juga harus selalu mengawasi diri kita. Hati, anggota tubuh, kemudian setiap detik, bahkan setiap helaan nafas dari mulai pagi sampai sore, kita harus mengendalikan diri, bukan malah dikendalikan oleh hawa nafsu. Selanjutnya fa'alam, maka ketahuilah, maka i'lam, ketahuilah, fa'alam annallaha tabaraka wa ta'ala, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala muttali'un ala dhamirika, muttali'un ala dhamirika, yang artinya Allah maha mengetahui apa-apa yang terbesit di dalam lubuk hatimu. Muttali'un ala dhamirika, Allah maha mengetahui apa-apa yang terbesit di dalam lubuk hatimu. Wa musyrifun ala zahirika wa batinika, dan Allah maha menyaksikan. Maksudnya di sini adalah maha menyaksikan, ya. Wa musyrifun ala zahirika wa batinika, menyaksikan apa yang nampak maupun yang tersembunyi dari dirimu. Wa muhitun bi jami'i khataratika wa lahadatika wa khatawatika wa muhitun bi jami'i khataratika wa lahadatika wa khatawatika, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meliputi segala lintasan-lintasan pikiranmu, tatapan matamu, dan langkah kakimu. Allah meliputi segala sesuatu yang kamu pikirkan, yang kamu lihat, dan kemana kamu melangkah. Wasairi sakanatika wa harakatika, serta seluruh diam dan gerak-gerikmu. Allah senantiasa mengawasi, menyaksikan semua gerak-gerik, bahkan diamnya kita. Wa annaka fi mukhalatatika wa khalawatika mutaraddidun baina yadayhi, dan sesungguhnya kamu fi mukhalatatika, saat berbaur dengan orang-orang, atau saat kamu sedang menyendiri dalam kesendirianmu, mutaraddidun baina yadayhi, senantiasa berada di hadapannya. Fa'alam, maka ketahuilah bahwasannya kita tidak akan pernah luput dari pengawasannya Allah, mulai lintasan pikiran, gerak-gerik, diamnya kita, langkah kaki kita, saat kita berbaur dengan orang-orang di keramaian atau saat kita sendirian, Allah senantiasa berada di hadapan kita. Fala yaskunu fil mulki wal malakuti, fala yaskunu fil mulki wal malakuti sakinun, fala yaskunu fil mulki wal malakuti sakinun wala yataharraku mutaharrikun illa wa jabbarus samawati wal ardi muttali'un alaihi. Tidak ada satupun yang diam di alam nyata atau alam malakut. Alam malakut itu alam gaib, ya. Dan tidak ada satupun yang bergerak, melainkan penguasa langit dan bumi
yang maha perkasa mengetahuinya. Jadi tidak ada yang diam di alam nyata atau alam gaib yang bisa kita saksikan atau yang tidak bisa kita saksikan, dan tidak ada yang bergerak di alam nyata atau alam gaib yang bisa kita saksikan atau yang tidak bisa kita indra, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahuinya. Kemudian dalam catatan kaki ada catatan kakinya di situ. Ada. Fayu'akidu dzalika qauluhu ta'ala ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Wa qauluhu ta'ala ya'lamu sirra wa akhfa. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui mana mata-mata yang berkhianat, pandangan, tatapan yang berkhianat, yang tidak bisa menundukkan pandangannya. Wa ma tukhfis sudur, dan apa-apa yang disembunyikan di dalam dada, apa-apa yang disembunyikan di dalam diri kita. Ya, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya'lamu sirra wa akhfa, Allah mengetahui yang dirahasiakan ataupun yang disembunyikan, disamarkan. Yang dirahasiakan Allah tahu, yang disamarkan tetap terang dan jelas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau sudah sampai sini, mestinya kita paham bahwa di dalam menjalankan ketaatan, supaya kita bisa istiqomah dan tidak jatuh pada kemaksiatan, maka penyelamat kita adalah merasa diawasi oleh Allah, sadar bahwa tidak ada satupun yang bergerak kecuali Allah tahu. Bahkan daun yang jatuh, di tengah malam, Allah tahu. Kalau kita mau bermaksiat, entah itu di ruangan tersembunyi ataupun kita pergi ke sebuah tempat yang tidak ada orang mengenali kita, ya maka kita tidak akan jadi berbuat maksiat kalau memahami konsep muraqabah ini. Ada sebuah kisah yang sangat menarik ya, tentang muraqabah ya, yang ini diajarkan oleh para ustadz-ustadz dulu ya, ketika masih nyantri, bahwa suatu ketika kononnya ini Umar bin Khattab menguji pengembala kambing. Gulam anak kecil pengembala kambingnya masih usia SD lah ya, diuji, ini boleh nggak saya ambil satu ya, nanti kamu dapat duitnya. Kan majikanmu nggak tahu ini jumlahnya berapa. Kemudian anak ini menjawab apa? Majikanku nggak tahu, tapi Allah Maha tahu. Nah, artinya sikap muraqabah ini akan menyelamatkan kita dari kemaksiatan. Fata'addab ayyuhal miskin. Ya, fata'addab ayyuhal miskin. Selanjutnya, zahiran wa batinan baina yadayillahi ta'ala. Oleh karena itu, maka beradablah wahai hamba yang miskin, yang fakir, yang membutuhkan rahmatnya Allah. Beradablah di hadapan Allah, baik secara zahir ataupun secara batin. Ta'addubal abdil dzalilil mudnibi fi hadratil jabbari. Hendaknya kita beradab sebagaimana adabnya seorang budak ataupun hamba sahaya yang hina, lagi berdosa di hadapan penguasa yang maha perkasa, fi hadratil jabbaril qahhar, yang maha perkasa dan maha mengalahkan, artinya selalu menang, win rate 100% ya. Al-Jabbar yang maha perkasa, Al-Qahhar yang maha mengalahkan, selalu menang. Maka Imam Al-Ghazali mengingatkan kepada kita semua, mustahil kamu itu bisa istiqomah menjalankan yang fardu, apalagi kok pengen mengejar yang sunnah, kalau kamu tidak punya sifat muraqabah. Ya, maka beradablah kamu sebagaimana adabnya seorang hamba sahaya yang hina, yang rendah, berdosa di hadapan
Tuhan yang maha perkasa lagi maha mengalahkan. Wajtahid, bersungguh-sungguhlah engkau, bersungguh-sungguhlah engkau ataupun kamu boleh ijtahid, bersungguh-sungguhlah kamu. Wajtahid alla yaraka maulaka haitsu nahaka, jangan sampai kamu kelihatan berada di tempat-tempat yang telah dilarang oleh Allah. Ya, jangan sampai kita hadir di tempat-tempat maksiat. Berusaha semaksimal mungkin jangan sampai Allah mendapati kita ada di tempat-tempat yang sudah Allah larang. Wala yafqidaka haitsu amaraka, dan berusahalah semaksimal mungkin Allah tidak kehilanganmu dalam tanda petik. Allah tidak kehilanganmu di tempat-tempat yang Allah telah perintahkan. Nah, kita bahas ini. Wajtahid alla yaraka maulaka haitsu nahaka, sebisa mungkin berusaha ya, sekuat tenaga jangan menghadiri tempat-tempat maksiat. Jangan sampai Allah melihat kamu ada di klub malam, misalkan gitu ya. Jangan sampai Allah melihat kamu ada di tempat judi ya. Jangan sampai Allah melihat kamu ada di tempat-tempat prostitusi ya. Wala yafqidaka haitsu amaraka, jangan sampai Allah kehilangan kamu di masjid. Padahal kamu udah ditungguin di masjid, udah dipanggil dengan azan. Waktu subuh malah masih di atas kasur, ya kan? Jangan sampai Allah kehilangan kamu dalam tanda petik ya. Artinya kalau ada ajakan bermaksiat ditinggalkan. Kalau ada ajakan berbuat baik maka harus segera dilaksanakan. Fastabiqul khairat. Ini pesannya Imam Al-Ghazali sangat sederhana, namun ya menghujam ke dalam hati kita. Berusahalah semaksimal mungkin selalu hadir di tempat-tempat yang Allah sukai, dan berusahalah sebisa mungkin untuk absen di tempat-tempat yang Allah haramkan. Nah, seperti itu. Walan taqdiru ala dzalika, dan kamu tidak akan mampu menjalankan semua itu. Kamu nggak akan bisa muraqabah, kamu nggak akan bisa memaksimalkan yang wajib, kamu nggak akan sanggup mengejar yang sunnah, dan kamu nggak akan sanggup menjaga dirimu untuk senantiasa berada di tempat-tempat kebaikan dan menjauhi tempat-tempat keburukan, kecuali kamu punya rumusnya. Rumusnya apa? Illa bi an tuwazzi'a awqataka, kamu bisa memanage waktu. Tuwazzi'a awqataka, membagi waktu-waktumu selama 24 jam sehari semalam. Kamu yang mengatur jadwal aktivitas harian. Wa turattibu awradaka, menyusun wirid yang kau baca. Min sholahika ila masaika, dari pagimu sampai sore. Nah, kita simpulkan dari sini, menjalankan ketaatan rumusnya adalah dengan muraqabah. Muraqabah adalah dengan beradab di hadapan Allah, baik secara zahir atau secara batin. Beradab di hadapan Allah itu gimana? Jauhi tempat-tempat yang Allah murkai, dan hadirlah di tempat-tempat yang Allah sayangi atau senangi, ya, sukai, ya, seperti masjid. Ya. Nah, tapi semua itu tidak akan sanggup kamu lakukan kalau kamu tidak punya rencana, tidak punya planning. Apa hari ini mau ngapain? Ya, dan hari ini wirid apa yang harus kamu baca dari pagi sampai sore. Jadi Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala menganjurkan kepada kita semua membagi waktu. Dan kalau di hamish, di catatan kaki, ada kutipan dari kitab Adabul Muridin. Ada nggak di buku itu? Ada ya? Oh, nggak ada.
Di buku ini ada catatan kakinya. Saya bacakan. Yang bagi lil mukmin, sudah seyogianya bagi seorang mukmin ayakuna lahu arba'a sa'at minan nahar, dia membagi waktunya sehari semalam, siang sampai malam, 4 waktu. Sa'ah yunaji fiha rabbahu, waktu untuk bermunajat dengan Tuhannya. Wa sa'ah yuhasibu fiha nafsahu, waktu untuk mengaudit dirinya, mengoreksi atau menintrospeksi, ya, muhasabah. Wasa'ah ya'ti fiha al-ulama alladziina yubassirunahu bi amrillah wa yunsihunahu, dan ada waktu dalam sehari semalam untuk menghadiri majelis ilmu, hadir di tengah-tengah ulama untuk apa? Mendapatkan pencerahan dan nasihat. 4. Sa'ah yukhalli baina nafsihi wal ladzatiha fima yahillu wa yajmalu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah waktu yang ia gunakan untuk, ya, self rewards bahasa kita, membiarkan dirinya menikmati kelezatan-kelezatan yang halal dan baik. Jadi ada 4 waktu yang kita bagikan. Imam Ghazali mengatakan kamu nggak bisa menjalankan semua itu, rumus-rumus yang beliau sampaikan, ya, kalau kamu tidak bisa membagi waktu. Yang pertama apa tadi? Munajat. Yang kedua muhasabah. Yang ketiga upgrade ilmu, upgrade isi kepala. Kalau yang pertama itu adalah deep talk, ya, me time kita dengan Allah Subhanahu wa taala, khalwat kita dengan Allah. Yang kedua apa? Introspeksi diri, mengaudit diri kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian di dunia sebelum kalian dihisab oleh Allah di akhirat. Yang ketiga, upgrade ilmu, ya, upgrade isi kepala kita dengan konten-konten yang berfaedah. Ya, yang keempat adalah kita memberikan jatah bagi hawa nafsu kita dengan sesuatu yang halal dan baik, yang bagus, ya. Imam itu bekerja itu untuk memenuhi kebutuhan diri kita, ya. Atau hobi, punya hobi. Bapak-bapak hobinya apa? Entah itu mancing ataupun puncak, monggo. Nah, coba kalau kita breakdown ini, kita susun dalam sehari semalam. Waktu untuk munajat itu kapan? Jam 3 pagi sampai subuh. Usahalah bangun sebelum azan subuh. Habis sholat subuh kita ngapain? Masih zikir, kan? Nah, seperti itu. Kemudian waktu untuk kalau kita tadi 03 sampai 05, nah selanjutnya 06 sampai 07 mungkin kita bisa upgrade ilmu, ya, sebelum beraktivitas kita dengerin ceramah. Ini saran aja, ya, saran, ya, masing-masing kan punya kondisi sendiri. Yang jelas sehari semalam itu ada 4 ini. Jam 6 sampai jam 7 bisa mendengarkan berita-berita yang penting ataupun ilmu-ilmu yang bermanfaat, konten-konten yang berfaedah, tapi dibatasi. Scroll medsos itu bukan nggak boleh, ya, boleh, tapi jangan berlebihan. Kalau berlebihan nanti jadinya brain rot, membusuk otak kita, ya. Karena sedikit nangis, sedikit ketawa, sedikit marah, gitu. Apalagi kalau yang dibuka TikTok mungkin, ya, tiba-tiba nangis sendiri, tiba-tiba ketawa sendiri, tiba-tiba marah-marah sendiri, ya, dengar berita bensin tambah mahal. Iya kan? Harus dibatasi, ya, harus dibatasi. Jam 6 sampai jam 7. Nah, selanjutnya kan tadi sudah munajat, ya, kemudian juga sudah upgrade ilmu. Nah, tinggal apa? Memenuhi untuk diri kita. Imma itu kita punya pekerjaan, ya, imma itu kita punya hobi yang menghasilkan uang, ya. Nah, selanjutnya muhasabah. Muhasabah itu sebelum tidur, dianjurkan sebelum tidur, ya, seperti itu. Nah, selanjutnya fa'asri. Silanjut, Pak. Belum masuk tuh. Kok udah ditutup bukunya?
Fa asri ila ma yulqa ilaika, maka dengarkanlah baik-baik apa yang akan disampaikan kepadamu. Nah, kalau tadi itu baru pengantar untuk adab-adab yang akan disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Sebentar lagi saya akan menyampaikan adab-adab. Seakan-akan Imam Ghazali berkata seperti itu. Fa asri, dengarkanlah baik-baik apa yang akan disampaikan kepadamu min awamirillahi ta'ala alaika, dari perintah-perintah Allah yang itu semua bagian daripada adab kita di hadapan Allah, baik secara zahir atau secara batin. Min hini tastaqidu min manamika, dari semenjak kamu bangun tidur, ila waqti rujuika ila madjaika, sampai kamu kembali ke tempat rebahanmu. Ya. Nah, selanjutnya kita bahas sekilas saja. Faslun fi adabil istiqadhi minan naum. Nah, baru beliau menyampaikan adab-adab yang itu juga perintah dari Allah Subhanahu wa taala ketika terjaga dari tidur, bangkit dari tidur. Fa idza istaiqadta minan naum, kalau kamu bangun dari tidur, fajtahid, maka berusahalah antas taqidho qabla tulu'il fajri, berusaha kamu bangun itu sebelum subuh, sebelum azan sudah bangun. Wal yakun awwala ma yajri ala qalbika wa lisanika dzikrullah ta'ala, dan hendaknya kamu jadikan apa yang pertama kali kamu ucapkan dan apa yang pertama kali terlintas dalam hatimu adalah zikir. Bangun tidur langsung zikir. Fakul indah talik, nah ini doa adab yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, maha suci Allah, alladzi, zat yang maha, ya, ataupun zat yang ahyana, membangkitkan kami, menghidupkan kami setelah mematikan kami, karena ketika kita tidur sama saja dengan mati. Wa ilaihin nusur, dan kepadanya lah tempat kembali. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Kalau bangun tidurnya itu di pagi hari, asbahna wa asbahal mulku lillah. Wal 'azamatu wa sultanu lillah, dan keagungan dan kekuasaan hanyalah milik Allah. Wal 'izzah, kemuliaan, wal qudrah, ya, qudrah, ya, qudrah itu kemampuan, ya, kekuasaan. Sultan sama, ya, artinya kerajaan, ya. Wal qudratu lillah, hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas, kami memasuki waktu pagi dalam keadaan fitrah, di atas dinul Islam. Wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Nah, ini paket zikir pagi yang Imam Ghazali menganjurkannya dibaca ketika baru bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asbahna wa asbahal mulku lillah wal 'azmatu was sultanu lillah wal 'izzatu wal qudratu lillah. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusyur. Allahumma inna nas'aluka an tab'asana fi hadzal yawm ila kulli khairin wa na'udzu bika an najtariha fihi su'an aw najurruhu ila muslimin aw yajurruhu ahadun ilaina. Nas'aluka khairal hadzal yawm wa khairal ma fihi wa na'udzu bika min syarrihi wa syarri ma fihi. Doa yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali ketika kita bangun tidur, ternyata panjang. Ternyata panjang. Paling nggak kita hafal alhamdulillahilladzi ahyana. Asbahna apa enggak asbahna? Apa ya? Yang baru mungkin yang nggak ada di buku zikir pagi dan sore. Inna nas'aluka an tab'asana, ini nanti kita bahas di pertemuan yang akan datang. Lanjutan dari adab bangun tidur. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.